Shalom, selamat sore. Saya ucapkan selamat beribadah di dalam cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memanggil kehidupan kita, dan kita mempergunakan kesempatan yang ada pada saat sore petang malam hari ini untuk kita bisa beribadah. Bersama kita akan bangkit berdiri, kita angkat suatu pujian, Yesus, Kau sungguh baik. Selamanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, puji syukur hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sekali lagi dari atas. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan, selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, pujian hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, pada saat sore petang malam hari ini kami berada di dalam hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tapi biarlah
urapan Roh Kudus, jangkauan-Mu, kuasa-Mu sanggup menjangkau setiap hati pada saat sore petang malam hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu, kami menikmati bait-Mu, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, terlebih kami bisa menikmati firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, memberikan suatu janji pengharapan yang pasti di dalam kami. Oh Tuhan, kehidupan ini dalam masa muda kami Tuhan, supaya kehidupan ini tidak sia-sia, tetapi biarlah kehidupan ini boleh Kau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, masuk di dalam rencana-Mu yang indah, mengalami pembaruan hidup dalam proses yang indah, semakin indah di hadapan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau yang berhadirat, Engkau yang beracara pada saat sore petang malam hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kami dengan hikmah, dengan seksama kami bisa mengikuti kebaktian ini, dan kami boleh menikmati jamahan kuasa daripada Engkau. Urapi Tuhan, mulai dari hamba-Mu pemimpin mujian, nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu, biarlah dari mulut hamba-Mu keluar pengajaran yang murni. Oh, isi hati-Mu, jangan Kau tahankan Tuhan, supaya kehidupan kami boleh kami dibenarkan, boleh kami disucikan, boleh kami memperoleh kekuatan, dan kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Juga urapi sound system, alat-alat yang kami pakai, oh Tuhan, dalam jangkauan, dalam urapan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Namun segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, sakit, penyakit yang masih mau mengganggu kehidupan kami, izinkan kami menggunakan kuasa-Mu, layakkan kami, bersatu hati kami panggil, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Oh Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan sebagai gantinya, Roh Kudus, Roh-Mu mengurapi, melingkupi kehidupan kami. Di mana ada Roh-Mu, di situ kami ada kebebasan untuk memuji muliakan nama-Mu. Kami sambut kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Di nama Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak bisa mengikuti kebaktian ini. Tapi biarlah kita sebagai mana Tuhan sudah memberikan kesempatan yang indah, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita angkat suatu pujian, masa muda, masa yang sungguh indah, di mana Tuhan memanggil kehidupan kita. Haleluya. Selalu membakar dalam. Sekali lagi dari atas, masa muda sungguh indah, masa muda sungguh indah, masa Tuhan memanggilku dengan kasih yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam jiwa. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku yang harus ku jaga, ku tinggalkan semua dosaku. Ooh.
dengan perkara rohani. Sekali lagi, masa muda sungguh indah, masa muda sungguh indah. Masa Tuhan memanggilku, masa Tuhan memanggilku dengan kasih yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam jiwa. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku yang harus ku jaga, ku tinggalkan semua dosaku. Masa mudaku yang harus ku isi dengan perkara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah kalau kita masih diberikan kesempatan hidup ini, biarlah kita mau melayani Tuhan dan kita ada kerelaan untuk kita masuk di dalam rencananya yang indah. Walaupun ketika kita masuk dalam rencananya indah, kita bisa mengorbankan kesukaan kita, bisa menderita bersama Dia, tetapi ada sukacita yang sungguh luar biasa karena kita masuk dalam rencana yang indah. Kita akan dipakai oleh Tuhan. Ku bertekun dalam iman. Mencoba mendapatkan rahasia hidup sesuai kenyataan, tapi hampa apa yang ku ingin capai hanya terlaksana dengan iman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Akalku bisa menerima, akalku bisa menerima apapun yang kelihatan nyata. Waktu gagal baru ku mengerti bahwa oleh iman semua bisa nyata. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kepuasan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Pandangan dan perasaanku, perasaanku menentukan sesuatu yang nyata, tapi jika menghadapi jalan buntu,
hanya iman mengatasi semuanya. Ku bertekun. Bersama kita bangkit berdiri. Bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kekuasaan. Amin. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Sungguh senang mengikuti, sungguh senang mengikuti jejak Kristus mempelai lelaki dalam tanda kematian dan kebangkitan, mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Ku bertekun serta yakin pada firman. Dia batu karang yang beri kekuasaan. Ku bersandar pada yang tak kelihatan, tapi nyata oleh iman pada firman. Haleluya. Silakan duduk kembali. Biarlah kita setia, bertekun. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita jalani dengan tekun dan setia. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita isi dengan firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai menderu? Kemanakah kami berdari? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Katakan, yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Bersama kita bangkit berdiri. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Katakan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, sebagai anak-anak muda yang tidak berpengalaman, tidak berpengetahuan, kami membutuhkan Engkau dalam menata setiap langkah kami, supaya langkah dan jalan kami tidak menuju kepada kebinasaan, tetapi menuju kepada kehidupan kekal bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman menjadi tuntunan tangan bagi kami Tuhan, untuk melangkahkan kaki kami kemana Engkau membawa kami, ke tempat-tempat yang walaupun tidak kami sukai, tetapi di sana kami akan mengalami keberhasilan. Di sana kami akan ditempa, di sana kami sedang dibentuk untuk menjadi suatu bentuk yang indah dan sangat-sangat mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sayangilah anak-anak muda ini Tuhan, sebab kami percaya orang-orang ini adalah menjadi orang-orang yang berpotensi untuk menjadi alat-alat yang
yang baik, alat-alat yang heran dalam tangan-Mu, memenangkan banyak jiwa-jiwa, banyak Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan mau mengganggu kami, namun kami akan panggil nama-Mu untuk mengusirkan kuasa kegelapan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kala roh jahat setan, kami usir semua pergi dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan biarlah urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi semua sarana yang kami gunakan, supaya semuanya itu boleh membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, layakkan hamba-Mu menunaikan tugas ini, layakkan kami menerima berkat yang besar dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua anak-anak muda dimanapun engkau berada. Semoga damai sejahtera Allah ada buat kita sekalian. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan memeriksa sekali lagi pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-34. Saya menunggu semua temukan dalam Alkitab masing-masing. Ayat ini sudah beberapa kali kita membahasnya sebab ada banyak konten yang ada di dalamnya, sehingga kita akan membahas dengan perlahan-lahan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya sangat percaya ada hal-hal yang baik untuk menata, membimbing hidupmu pada apa-apa yang lebih baik lagi. Ya, ayat yang ke-34, atau tidak salahnya kita membaca 33 dan 34. Kitab Ibrani pasal 33 dan 34. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur musuh-musuh tentara asing. Terima kasih. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan menolong para tokoh-tokoh iman di zaman yang lampau, maka itu menjadi jaminan bahwa kita pun akan mengalami pertolongan yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada tokoh-tokoh iman yang lalu. Pada ayat 34, apa yang akan saya tekankan adalah mereka beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Kebaktian hari Sabtu yang lalu kita sampai pada mereka luput dari pedang, mereka luput dari mata pedang. Dan hari ini kita akan melihat beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Sebab memang pada dasarnya manusia, sekuat apapun manusia, dia punya titik lemah. Dan dia punya waktu dia tidak berdaya. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita hidup dari iman, kita hidup dari firman, maka walaupun dalam kelemahan, bahkan kelemahan yang sangat tidak berdaya sekalipun, maka iman mereka akan membuat mereka mendapatkan kekuatan di dalam kelemahan. Amin. Tentu kekuatan ini tidak semata kekuatan fisik, tetapi kekuatan yang dimaksudkan adalah kekuatan iman, kekuatan rohani yang memampukan kita tidak jatuh dalam pelanggaran, tidak jatuh dalam dosa, tapi justru kita akan mengalami kemenangan. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda, jangan katakan, saya masih muda, saya kuat-kuatnya. Kitab Amos mengatakan orang-orang muda, taruna-taruna akan lelah, letih, lesu, lelah, dan jatuh. Dan Alkitab mengatakan jatuhnya orang-orang muda ini tidak akan bangun kembali, bangkit. Tidak akan mengalami perbaikan. Mereka akan jatuh untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu di hari-hari ini, coba, dengan apa kekuatan kita dapatkan? Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, maka kekuatan itu sifatnya sementara dan rapuh. Menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan yang berat, dia tidak akan mampu. Tetapi kita lihat orang-orang yang hidup dari iman, memang ada waktu mereka lelah, ada waktunya mereka lemah. Tetapi di saat itu ada kekuatan yang luar biasa, kekuatan adik kodrati, memampukan mereka, menguatkan mereka. Nah, malam hari ini saya akan memperlihatkan ada beberapa tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang yang
dikuatkan pada saat mereka lemah. Dalam kelemahan mereka kuat. Mungkin ada di antara kalian merasakan, Tuhan, hari-hari ini saya kok lemah, finansial saya lemah, mental saya lemah ya. Tapi biar malam hari ini ada kekuatan di dalam kelemahan. Doakan dan berharap, sebab itu yang akan menjadi bagian kita ya. Yang pertama, tokoh pertama adalah Simson. Simson, begitu kita mendengarkan kata Simson, langsung bayangan kita dengarkan, kita langsung membayangkan ini adalah pribadi yang kuat. Dia adalah orang yang sangat kuat, digambarkan sebagai raksasa, sebagai superhero yang nggak ada matinya. Apa benar begitu? Apa benar? Alkitab mengatakan ada waktu dia tidak berdaya. Ya, dalam keadaan dia tidak berdaya, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 15, ada waktunya dia merasakan dia akan mati konyol. Kekuatannya yang hebat itu tidak mampu menolong dia. Ya. Tetapi kita lihat dalam kelemahan dia dikuatkan. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-15, Hakim-Hakim 15, ayat 18 dan ayat 19. Saya menunggu semua temukan. Kitab Hakim-Hakim 15 cerita tentang Simson ini tidak terlalu banyak ya. Hanya mungkin ya 2-3 pasal saja menceritakan tentang Simson sejak lahir sampai mati ya. Nah, di dalam pertengahan dari hidupnya dalam kitab ayat yang pasal 15 ayat yang ke-18 ya. Ayat 18. Ketika ia sangat haus, terus kan? Berserulah ia kepada Tuhan. Iya. Oleh tangan hamba-Mu ini, iya, telah Kau berikan kemenangan yang besar. Ada kemenangan besar. Ya, oleh sebab itu perhatikan, masakan sekarang apa yang harus kalian pegang, jangan larut dalam euforia kemenangan. Ya, sebab apa? Simson mengalami dalam kemenangan besar ya. Apa yang terjadi? Justru dia mengalami kelemahan, sangat lemah. Dia haus dan lemah, lelah dan lemah. Teruskan. Masakan sekarang, ya, aku akan mati kehausan. Kan konyol. Dia tidak mati oleh pedang, dia tidak mati oleh tentara. 1000 orang dia bunuh dengan tangan, ya, dengan hanya senjata seadanya, rahang keledai. Ya. Teruskan. Dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Ya. Kemudian Allah membelah liang batu. Ya. Yang di Lehi itu. Ya. Dan keluarlah air dari situ. Terus. Ia minum. Ya. Lalu menjadi kuat dan segar kembali. Ya. Sebab itu dinamainyalah mata air itu mata air penyeru. Ya. Yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ya. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dalam zaman orang Filistin, ya. 20 tahun lamanya. 20 tahun lamanya, ya, jadi cukup lama juga. Ya cukup lama juga ini, 20 tahun dia memerintah sebagai hakim. Ya, walaupun dalam keadaan tetap menjadi negara jajahan. Ya, walaupun dia tidak mampu atau belum sempat membuat Israel itu bebas dari penjajahan Filistin. Tetapi kita melihat bagaimana orang ini mendatangkan kerugian yang besar di kalangan musuh dengan kasus demi kasus, kejadian demi kejadian. Kenapa? Dia ada kekuatan. Dan saya mengatakan, kekuatan apa yang ada pada Simson? Ya, kekuatan Roh Kudus. Sebab Simson adalah seorang nazir Allah, utusan Allah, dan kekuatan hikmat seorang nazir Allah adalah semata-mata datang dari Tuhan. Selama dia menjaga apa yang Tuhan larang, ya, secara jasmani, seorang nazir Allah tidak boleh cukur rambut. Seorang nazir Allah tidak boleh minum minum anggur, tidak boleh makan makanan yang haram, ya. Ada pantangan-pantangan selama dia menjaga pantangan-pantangan yang diharuskan dia harus jalani. Maka dia akan mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Entah dia kekuatan, entah dia hikmat, entah apa. Tetapi atau itu kuasa keajaiban. Tetapi begitu dia melanggar, maka dia akan mengalami kehilangan semuanya itu. Nah, khusus pada kasus tentang Simson,
Pada saat dia mengalahkan bangsa Filistin dengan rahang keledai. Dan dia katakan orang Filistin itu seperti keledai. Dengan rahang keledai aku membunuh bangsa keledai ini. Jadi jeruk makan jeruk ini. Keledai makan keledai ya. Dan di puncak kemenangannya dia mengalami kelelahan yang amat sangat. Apakah orang-orang Kristen tidak pernah mengalami kelelahan? Ya, fatigue secara jasmani, secara rohani pasti ada. Tetapi kita lihat Tuhan katakan dalam keadaan itu dia berseru kepada Tuhan. Jangan mengambil cara yang lain. Berseru kepada Tuhan untuk apa? Tuhan memberikan kembali kekuatan itu. Secara jasmani waktu itu Simson mendapatkan air. Lubang batu yang tadinya tidak ada air, Tuhan keluarkan air untuk apa? Dari situ dia mendapatkan minum, dia mendapatkan kekuatan, bukannya sekedar kesegaran, tetapi kekuatan. Dan dia mendapatkan kekuatan untuk tidak mati konyol di tangan orang-orang Filistin pada saat itu. Bagi kita apa air yang harus kita dapatkan untuk mengalami kekuatan seperti Simson? Air itu tidak lain adalah Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu akan di kekuatan dalam keadaan lemah sekalipun, dalam keadaan miskin, dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus itu kekuatan kita untuk bertahan, bahkan mengalami kemenangan. Seperti Simson, ada Roh Kudus ya, dia mendapatkan kemenangan selama dia penuh dengan Roh Kudus. Dia tidak pernah kalah. Ya, tidak pernah kalah. Sebab Alkitab mengatakan Roh Kudus itu pribadi yang kuat, sesuatu yang kuat. Tolong baca beberapa ayat ya. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Kitab Sakaria 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Roh Kudus itu kekuatan. Ya, tanpa Roh Kudus seseorang itu lemah. Ada ayat mengatakan ya, roh penurut, roh kita ya. Roh penurut tetapi daging lemah. Manusia tanpa Roh Kudus dia hanya semata-mata daging. Manusia tanpa Roh Kudus atau ditinggalkan oleh Roh Kudus, maka manusia akan semata-mata daging. Kejadian pasal 6 kalian bisa baca ya. Waktu Roh Kudus meninggalkan manusia, Tuhan katakan manusia daging semata-mata. Oleh sebab itu roh itulah kekuatan kita. Ya, tolong baca ayat yang ke Sakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia katanya. Ya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Inilah bunyinya, firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya apa? Bukan dengan keperkasaan. Bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Tetapi dengan Tuhan rohku ya Tuhan. Ya, teruskan. Siapakah engkau? Ya. Gunung yang besar. Ya. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ya. Ia akan mengangkat batu utama. Ya. Sedang orang bersorak, bagus. Bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Ya. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Ya. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Terima kasih dan seterusnya. Kalian bisa baca secara lengkap ya. Bagaimana Tuhan katakan, roh Tuhan itulah kekuatan. Roh Tuhan itulah kekuatan. Tapi siapa yang akan mendapatkan roh Tuhan itu? Yaitu orang-orang yang hidup di dalam tuntunan roh Tuhan. Yaitu apa? Kalau Tuhan mendorong kita untuk melakukan sesuatu, maka kita turuti, kita akan mendapatkan kekuatan dari roh itu. Kalau Tuhan melarang kita melakukan sesuatu, maka kita turuti larangan Tuhan itu, ya, kita tidak melanggar larangan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dari roh Tuhan itu. Ya, sebab apa? Roh Tuhan itu roh Allah. Siapa yang dapat mengatasi Allah? Tidak ada. Nah, saya mengatakan apa yang dikehendaki oleh roh Allah? Bagaimana kita di hari-hari ini hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Anak-anak muda, kalau engkau mau punya kerinduan untuk hidup benar, hidup kudus, dunia penuh dengan ketidakbenaran dan ketidakkudusan, tapi engkau hidup benar dan hidup kudus, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang tidak terbatas. Itulah di dalam roh Allah. Mungkin hidupmu akan mengalami gunung-gunung percobaan, gunung-gunung halangan, gunung-gunung tantangan.
Tapi Alkitab mengatakan, di hadapan Zerubabel, orang yang penuh dengan Roh Kudus, semua akan di tanah apa? Tanah rata. Ya, kalau pakai bulldozer saja, pakai dinamit saja, berapa lama untuk dihabiskan tanah itu? Ya, tetapi dengan Roh Tuhan, dengan singkat, sebab Roh Tuhan itu roh yang mengatasi segala-galanya, itu akan menjadi rata dengan tanah. Nah, oleh sebab itu ini hari-hari ini hidup dalam kebenaran. Nah, satu yang menjadi tantangan atau halangan dari Roh Kudus adalah apa? Daging. Roh dan daging itu selalu berlawan-lawanan. Sehingga kalau kita menuruti daging, maka kita akan kehilangan kekuatan dari Tuhan. Walaupun tadinya orang itu kuat oleh Roh Allah, dia akan mengalami kehilangan. Apalagi orang itu tidak pernah mengalami kekuatan dari Roh Allah, dia akan tetap lemah. Tetapi kalau dia mau belajar untuk tidak menuruti apa kata daging. Sebab Alkitab mengatakan, tolong Roma pasal 8. Roma pasal 8, roh dan daging itu berlawan-lawanan. Dan Alkitab mengatakan, daging itu selalu membawa kepada ketidakbenaran, ketidakkudusan. Sedangkan Roh Allah mendorong kita untuk hidup benar dan hidup kudus. Roma pasal 8, sehingga kita berada pada persimpangan. Mana yang akan kita turuti? Suara daging atau suara roh, anak-anak Tuhan? Ya, perhatikan. Tolong baca pada ayat yang ke-5, Roma 8 ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, Ya, memikirkan hal-hal yang dari daging. apa pikiranmu sekarang ini? Dari pikiranmu itu menunjukkan konten hidupmu. Kalau pikiranmu memikirkan perkara-perkara dunia, perkara-perkara daging, kontenmu daging. Tapi kalau pikiranmu memikirkan perkara-perkara yang rohani, kontenmu adalah Roh Allah. Ya, teruskan. Mereka yang hidup menurut roh, Ya. memikirkan hal-hal yang dari roh. Teruskan. Karena keinginan daging adalah maut, Ya. tetapi keinginan roh Ya. adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 perhatikan. Ayat yang ke-7. Ya, ke-7 ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Terus. Karena ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8 perhatikan. Mereka yang hidup dalam daging Mereka tidak yang hidup mungkin dalam berkenan tidak kepada Allah. mungkin berkenan kepada Allah. Terima kasih. Orang yang tidak berkenan kepada Allah, bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang itu? Nah, oleh sebab itu anak-anak muda, Paulus katakan kepada orang-orang di Galati, salibkan dagingmu. Om, masa kita mesti disalib? Tentu tidak demikian. Salibkan daging itu apa? Keinginan dagingmu. Semua keinginan yang membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman itu harus disalibkan, jangan dituruti. Ya. Kalau engkau tidak belajar untuk menyelipkan daging, engkau tidak pernah akan penuh dengan Roh Kudus. Dengan dengan COVID ini. Ya, kita sudah berapa bulan ini kaum muda tidak ibadah secara onsite ya, secara offline. Hanya kebaktian-kebaktian tertentu, Paskah dan Natal kita adakan secara tatap muka. Ya. Tetapi kalau engkau tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencari perkenanan Tuhan, maka daging itu akan semakin dominan dalam hidupmu. Sudah ibadahnya nggak ada yang awasi, sudah ibadahnya bisa kapan saja, ya. Tidak ada lagi tuntutan-tuntutan secara physically, ya, membuat orang seenaknya. Dan itu semakin hari semakin jauh. Mulai aras-arasan, lama-lama tidak ada gairah. Untuk ibadah tidak ada gairah, untuk melayani tidak ada gairah. Bahkan sampai untuk doa, bahkan doa makan pun rasanya tidak penting. Ada apa-apa mitos itu. Doa makan harus doa, mitos itu. Lama-lama dia berpikir dengan pikiran sekuler sekali, sangat sekuler. Ultra sekuler. Oleh sebab itu biar malam hari ini saya mengatakan, ayo kita mohon Tuhan, saya mau belajar, tapi saya tidak punya kemampuan. Tapi kalau ada kerinduanmu untuk menyelipkan daging itu saja, itu sudah didengar oleh Tuhan.
Alkitab mengatakan, di mana ada kerinduan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kemauan dan jalan untuk memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, hari-hari salibkan daging. Sebab apa? Dengan kita menyelipkan daging, kita akan membuat Roh Kudus itu kerasan hidup dalam kehidupan kita. Kita lihat, Samson pada awalnya Roh Allah itu berdaulat dalam hidupnya. Dimanapun apapun yang dia lakukan, dia pergi ke Timna untuk cari cewek. Untuk bukan hanya pacaran, tapi sampai menikah dengan orang Filistin. Itu bukan keinginan dia. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan yang menyuruh dia untuk mencari gara-gara dengan orang Israel, orang Filistin. Jadi kita lihat bagaimana dia dalam daulat dari Tuhan, dia mengalahkan musuh-musuh, dia mengalami kemenangan. Tapi pada waktunya, dia mulai bermain-main. Dia mulai bermain dengan Roh Kudus, ya. Dia mulai mendengarkan rayuan daging. Delila itu gambaran daging. Ya. Mulai mendengarkan rayuan daging. Di mana ada hal yang tidak boleh dia langgar. Ada satu pantangan yang paling haram untuk dia langgar. Apa? Rambut tidak boleh dicukur. Justru dia bermain-main dengan godaan daging. Dan dia mengalami kehancuran. Dia bukan hanya sekedar kehilangan kekuatannya. Tapi dia juga kehilangan apa? Matanya. Bayangkan orang yang hebat, orang yang kuat, yang lincah. Bahkan untuk berjalan pun harus meraba-raba. Dan dia harus hidup dalam perbudakan. Dia diperbudak. Kalau dulu ya mungkin seandainya dia ditangkap dan disuruh giling itu gampang saja. Oh gampil kok. Tinggal lari-lari dia. Tapi pada saat dia sudah kehilangan kekuatan, dia harus bekerja keras. Dia mengalami siksaan. Oleh sebab itu saya harus mengatakan, buat anak-anak muda yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita harus mendengarkan apa tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau dia membawa kita untuk hidup kudus, hiduplah kudus, engkau akan semakin kuat. Tapi pada saat kita menganggap enteng, gampang kok, nanti roh itu datang kembali. Ya, perhatikan, Roh Kudus itu roh yang peka. Dia kalau sudah dipadamkan, dia kalau sudah dikecewakan, kalau bukan kemurahan Tuhan, itu rasanya tidak mungkin dia datang kembali. Pada saat itu, ya timbul penyesalan. Seperti apa yang ada pada Samson. Pada saat dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya kekuatan. Dia tidak punya pandangan, tidak punya penglihatan. Dan dia harus dipaksa, ditertawakan, baru itu penyesalan. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk apa? Mohon sekali ini lagi. Ya, sekali ini lagi. Jangan sampai doamu seperti itu Tuhan, sekali ini lagi, Pak. Ya. Tapi untuk Samson masih Tuhan dengarkan. Jangan-jangan orang-orang mempermainkan Roh Kudus dalam hidupnya. Tuhan tidak dengarkan lagi. Dia sudah menyesal, dia mohon Tuhan kirimkan Roh Kudus, penuhkan aku. Dia sudah kadung usir Roh Kudusnya itu. Dia sudah kadung padamkan Roh Kudus. Ya, maka Roh Kudus tidak akan datang kembali. Dia dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan menjadi bulan-bulanan oleh kuasa kegelapan. Nah, oleh sebab itu biar malam hari ini saya mengatakan, sejelek-jelek apapun orang Kristen, dia punya wibawa atas kuasa kegelapan. Kenapa? Ada Roh Allah menghadapi orang-orang yang mengalami dirasuk setan. Ada orang-orang yang hari-hari ini katanya berkeliaran ini orang-orang yang suka hipnotis, suka gendam. Ya, tiba-tiba belakangnya ditepuk. Om, langsung ayo minta duitnya, minta apanya. Kalau dia cewek, maafkan, bukan cuma duit, kehormatannya hilang, itu mengerikan. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak mempan. Apa namanya itu? Santet dan lain sebagainya. Sudah banyak kesaksian-kesaksian orang yang tukang santet. Ternyata orang-orang yang ada Roh Kudus tidak mempan. Sebab Alkitab mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar. Ini kuat. Tolong baca. Suratan 1 Yohanes. Oleh sebab itu jangan permainkan. Samson mempermainkan roh yang ada pada dia. Dengan apa? Keinginan-inginan, lust, desire. Ya. Dia mempermainkan hidupnya
dengan menuruti keinginan dagingnya. Akibatnya apa? Dia kehilangan segala-galanya. Mengerikan sekali ya. Kita 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Sebab engkau punya Roh Kudus. Jangan permainkan Roh Kudus itu. Ayat yang keempat, perhatikan. Walaupun engkau belum sempurna, ya masih salah-salah, ya masih ngawur-ngawur, tapi roh itu masih ada. Jangan permainkan, jangan sampai dia pergi, tinggalkan seseorang. Sampai enggak ada lagi keinginan untuk ibadah, enggak ada keinginan untuk doa, enggak ada keinginan untuk hidup benar. Ini bahaya. Tapi kalau kita lihat, kalau ada Roh Kudus, ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, Ya, anak-anakku. perhatikan. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kamu mengalahkan nabi-nabi palsu, ini roh-roh kepalsuan ya. Teruskan. Sebab roh yang ada di dalam Roh kamu yang ada, roh apa kira-kira yang ada padamu? Roh Kudus. Teruskan. lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh apapun yang ada di dunia, roh jahat, roh apa, enggak mempan, terima kasih. Kalau ada roh Allah, mendal, roh yang ada padamu itu lebih besar. Ayat yang lain mengatakan, iblis tidak dapat menjamah, apalagi cuma geplek gendam jeplek di sini, plak, nggak mempan, bisa-bisa balik dia, malah dia yang kesantet kegendam dah. Tetapi kalau kita hidup dalam roh Allah, biarlah kita mengatakan, Tuhan, tinggallah roh Allah dalam hidupku selama-lamanya. Raja Daud, satu kerinduannya, Tuhan jangan tinggalkan Roh Kudus-Mu. Jangan tinggalkan. Dia sudah melakukan pelanggaran. Dan satu doanya, Tuhan ampuni aku. Kalau engkau ada melakukan pelanggaran, segera minta ampun. Kerinduanmu minta ampun, rasa takutmu akan api neraka. Itu menunjukkan roh Allah masih berbicara. Kalau roh Allah sudah tidak ada, enggak takut api neraka. Mau mati aja katanya. Masuk neraka malah dia jadikan guyonan. Sudah kehilangan roh Allah. Ya, tetapi kalau kita masih ada rasa takut, ada rasa butuh, roh Allah masih ada, berseru seperti Daud. Mungkin kita melakukan kesalahan seperti Daud. Tapi kalau kita berseru, Tuhan jangan tinggalkan Roh Kudus-Mu. Jangan cabut, jangan ambil Roh Kudus-Mu Tuhan. Maka roh akan bertambah-tambah lagi dalam hidup kita. Amin. Jangan mempermainkan hidup. Jangan mempermainkan Roh Kudus. Simpson menjadi pelajaran yang berharga. Di saat dia hidup kudus, walaupun dia lemah, roh Allah menguatkan dia. Ya, tapi dia masih mendapatkan kemurahan satu kali roh Allah. Tapi mungkin buat orang lain tidak mendapatkan. Oleh sebab itu jangan permainkan roh Allah. Roh Allah itu adalah kekuatan pada saat kita lemah. Pribadi yang kedua siapa, saudara? Di dalam kitab 1 Raja-Raja, yaitu Nabi Elia. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Kitab 1 Raja-Raja 19. Cerita yang kedua, cerita tentang seorang nabi pada zaman raja-raja ya. 1 Raja-Raja 19. Nabi Elia ini nabi besar. Nabi yang luar biasa, banyak keajaiban. Nah, kita lihat nabi sama dengan juga dia punya Roh Kudus ya. Dia hebat, dia punya kuasa. Tetapi satu saat dia mengalami bukan hanya lemah tubuhnya, lelah sebab dalam perjalanan jauh ya. Tetapi juga mentalnya, rohnya lemah sampai dia mau kepengen mati saja, dia minta mati, Tuhan. Aku putus asa, Tuhan. Putus asanya seseorang itu menunjukkan dia dalam keadaan lemah. Kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 7 dan 8. Baca secara lengkap ayat ini, Saudara. Kalian baca, ini cerita yang sangat baik, sangat mempengaruhi ya. Memotivasi hidup kita untuk hal-hal yang baik. Pada ayat yang ke-7 dan 8, saat itu Tuhan datang untuk apa? Tetapi malaikat Tuhan, atau sebaiknya kita baca pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun Ya. sehari perjalanan jauhnya. Perhatikan. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya. Kemudian ia ingin mati katanya. Ya.
Cukuplah itu. Ya, Sekarang ya Tuhan, ya. ambillah nyawaku. Ambillah. Dia bukan cuma lelah dalam perjalanan 1 hari ya. Apalagi sebelumnya sudah berjalan jauh. Tetapi dia lemah rohaninya. Putus asa. Ya. Sampai dia katakan, Tuhan ambillah nyawaku. Lebih baik aku mati. Ada di antara kalian sampai mengatakan, Tuhan aku sudah tidak kuat. Itu tanda orang dalam keadaan lemah. Kita membutuhkan kekuatan. Tuhan sudah tidak kuat Tuhan. Persoalan berat sekali, tidak kuat Tuhan. Itu tambah melemahkan. Itu kalau perkataan tidak kuat itu, kata kita mengatakan, itu seperti engkau mengatakan pada jiwamu. Engkau sedang rapuh-rapuhnya. Dan tubuh kita ini ada komputer yang mengatur metabolisme kita. Hormon-hormon itu otomatis akan membuat kita kehilangan imunitas, kehilangan apa-apa yang baik, yang jahat itu muncul dalam hidup kita ini. Secara tubuh fisik itu demikian. Apalagi secara rohani, hati-hati. Kita membutuhkan kekuatan. Ya, tetapi datanglah firman Allah. Teruskan. Sekarang ya Tuhan, Ya. ambillah nyawaku. Ya, Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. ya, Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. ya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, Nah, serta berkata kepadanya, ya, bangunlah, bangunlah, makanlah. makanlah. Teruskan. Ketika ia melihat sekitarnya, Ya, maka pada sebelah kepalanya ya. ada roti bakar. Ya, roti bakar apa nih? Roti bakar Bandung apa? Rasa coklat, rasa tidak. Ya, roti bakar. Datang dari mana? Malaikat. Ini roti bukan roti dari dunia. Ini roti dari surga. Roti bakar, roti dari surga. Teruskan. Dan sebuah kendi berisi air. Ya, dari mana itu? Ya dari surga juga. Teruskan. Lalu ia makan dan minum. Ya, Kemudian berbaring pula. teruskan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya Ya, dan menyentuh dia serta berkata, perhatikan. bangunlah, Bangun. makanlah. Makan. Berarti dia makan belum sampai selesai. Ya, masih ada sebagian mungkin. Minumnya juga belum sampai selesai. Teruskan. Sebab kalau tidak, Ya. perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Terlalu jauh. Engkau membutuhkan kekuatan. Elia dalam keadaan yang lemah. Lemah fisik, lemah rohani. Teruskan. Maka bangunlah ia, Ya. lalu makan dan minum. Makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Perhatikan. ia berjalan 40 hari 40 Oh, malam luar biasa. lamanya. Tidak capek-capek. Ya, makan 1 kali makan. Ya, dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Tidak pernah lelah. Terima kasih. Apa ini roti yang diberikan oleh malaikat? Itulah firman Allah. Apa itu air? Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus dalam kesatuannya akan menguatkan kita. Kita mungkin menghadapi pergumulan dan membuat kita lelah. Ya, jenuh. Itu lagi. Persoalannya panjang, tidak selesai-selesai. Ya, seperti corona ini. Udah mau berhenti sudah landai, katanya naik lagi. Rasanya Tuhan kok kita seperti di ayun dengan yoyo gitu ya. Naik turun. Kita jantung ini seperti mau apa namanya itu. Begitu. Tapi kita lihatlah. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Dari mana? Dari firman Allah. Makan roti itu dengan tuntas. Banyak kali anak-anak Tuhan makan firman Allah tidak tuntas. Ya belum dapat kekuatan. Makan pertama dia ngantuk lagi. Berarti dia belum kuat. Baru kedua kali. Yang makan sampai tuntas, minum sampai tuntas. Ada kekuatan untuk berjalan bukan 1 hari. Tapi dia berjalan 40 hari, 40 malam. Dan tidak pernah lelah. Kenapa? Roti yang dari surga. Apa itu? Firman yang hidup. Itu menguatkan dia. Hari-hari ini, ayo. Kalau kita makan firman Allah sampai tuntas. Tuntasnya itu di mana? Bukan di otak, itu baru setengah. Tapi sampai di dalam hati jadi iman dan jadi perbuatan. Jalani firman yang kita dengarkan itu. Jalani. Dimulai dengan apa? Dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ini firman itu kekuatan. Dalam kelemahan, firman akan jadi kekuatanmu. Oh, haleluya. Ibrani pasal yang keempat. Kitab Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-12 dan 13.
Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Perhatikan. Sebab Ya, firman Allah hidup dan kuat, firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dan dua sangat manapun. tajam. Teruskan. Ia menusuk amat dalam, Ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, ya. sendi-sendi dan sumsum. Terus. Ia sanggup membedakan pertimbangan Ya, dan pikiran hati kita. ya, Dan tidak ada suatu makhluk pun ya, yang tersembunyi di hadapannya. ya, Sebab segala sesuatu telanjang ya, dan terbuka di depan mata Dia, ya. yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Di mana kuatnya firman yang kita dengarkan? Ada kuat pada saat kita ditegur oleh firman Allah. Firman ini tahu, sangat tahu apa juga kesalahan dan kekurangan kita. Dan firman menegur kita. Waktu kita ditegur oleh firman Allah, jangan ya setengah-setengah seperti Saul. Dia seperti makan firman setengah-setengah. Dia mengakui, aku salah memang, tapi bukan cuma gara-gara aku. Ini aku salah karena orang lain. Ini makan dan tidak tuntas. Ada pengakuan, tetapi pengakuan yang tidak tuntas. Mengkait-kaitkan orang lain. Terus mengatakan, dalam setiap kesalahan, orang lain mungkin ada andil dalam kesalahanmu. Tapi bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab kepada dia. Kalau Tuhan katakan, orang bisa punya andil. Tapi yang menentukan engkau jatuh atau siapa? Kamu? Orang lain atau dirimu sendiri? Dirimu sendiri. Iblis mencobai. Tapi kalau kita tidak mau jatuh, ya kita tidak jatuh. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, kita tidak bisa melarang burung itu terbang di atas kepala kita. Mau dia mau terbang saja, kita tidak bisa menghalau ya. Tapi kita bisa menghalau kalau dia bersarang di atas kepala kita. Ya, masa dia bersarang di atas kepala kita diam-diam saja? Ya, itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, jangan biarkan Roh Kudus itu dan firman Allah itu tidak bekerja dengan sepenuhnya dalam hidup kita. Kenapa? Sebab banyak alasan. Membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Kita yang paling bertanggung jawab. Sehingga kalau kita mengalami ditegur oleh firman Allah, kita akui, ya Tuhan saya salah. Raja Daud mengatakan, sejak dalam kandungan aku berdosa, dilahirkan dalam dosa. Bagaimana dia menyatakan kepedihan, penyesalan yang sungguh-sungguh. Kalau aku sampai jatuh Tuhan, itu bukan karena dorongan, rayuan seseorang. Tapi memang aku ini bertabiatkan dosa Tuhan. Oleh sebab itu ampuni aku Tuhan. Daud mengatakan demikian. Secepatnya dia mengatakan ampuni aku Tuhan. Tuhan katakan engkau sudah diampuni. Amin. Ya, oleh sebab itu di hari-hari ini kekuatan firman Allah. Kekuatan dalam menegur, tolong baca 2 Timotius pasal yang keempat. Dalam menegur, ini kuat dalam menegur. 2 Timotius pasal 4. Oleh sebab itu anak-anak muda, ayo dengar firman Allah sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Makan sambil ngantuk-ngantuk. Secara jasmani kita seperti Elia. Dengar firman Allah sambil ngantuk, itu makan sambil ngantuk. Habis makan apa? Tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Bahaya, nanti tidur dan tidak bangun-bangun. Ya, tapi kita dengarkan apa kata Tuhan. 2 Timotius pasal 4. Ayat yang kedua, perhatikan. Ini kuatnya firman Allah. Dalam menegur, dalam menyatakan kesalahan. Firman Allah tidak kompromi. Apapun alasannya, firman Allah tidak kompromi. Engkau salah dan engkau harus menyesal dan engkau harus sadari dan engkau harus bertobat dari situ. Ayat yang kedua, perhatikan. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah. Ya. Baik atau tidak baik waktunya. Kenapa? Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah. Tegurlah. Dan nasihatilah. Ya. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terima kasih. Sebab ada datang waktunya. Orang tidak mau lagi dengar firman Allah. Nggak mau lagi ditegur. Oleh sebab itu mumpung engkau masih cari ya jawaban dari firman Allah. Dengarkan sungguh-sungguh dan lakukan apa yang dikehendaki oleh firman Allah. Sebab di situ engkau ada kekuatan untuk bangkit kembali. Daud sejak dia menerima pengampunan pada saat datang teguran dari Nabi Nathan. Di saat itu seperti dia makan roti yang dari surga dan dia tidak jatuh lagi.
Dia mampu berjalan 40 tahun. Ya, Daud memerintah orang Israel 40 tahun. Ya, dia mati dan dia tidak melakukan kesalahan lagi. Dan biarlah malam hari ini kaum muda, ya, ada kesalahan-kesalahan yang tidak, tetapi bukan kesalahan yang konyol ya. Ya, tidak seperti yang paling dilakukan. Sebab apa? Firman Allah mengarahkan, menegur pada saat kita salah, dan menasehati untuk apa? Kita berjalan menurut tuntunan Tuhan. Kalau kita makan dengan sungguh-sungguh, apa yang dinasihati oleh firman Allah, turuti. Itu makan dengan sungguh-sungguh. Pasti akan ada kekuatan yang dari firman Allah. Amin. Ya, firman Allah katakan, kamu harus lakukan ini. Lakukannya setengah, ya tidak akan dapat kekuatan. Bukan kita mendapatkan kekuatan setengah, tidak. Sebab apa? Kita tidak melakukan dengan sepenuh-penuhnya. Oleh sebab itu, ini yang harus kita langgar. Waktu, siapa namanya? Panglima Naaman. Tuhan katakan, benamkan dirimu berapa kali, saudara? 7 kali. Baru 4 kali, dia tidak setengah sembuh. Bahkan 5 kali tidak 90% sembuh. Ya, ada orang kebakaran 80%, ya, badannya 80%. Nggak tahu bagaimana, tinggal matanya doang mungkin. Ya, waktu dia 6 kali, sudah berapa persen itu? Coba kalkulator, berapa persen? Ya, 70, ya, 7 kali, ya, 6/7 itu. Berapa persen? Ya, tapi Tuhan menuntut apa? 100%. Waktu dia 7 kali dia benamkan diri, dia bangkit, baru itu pulih. Firman Allah menuntut kita makan firman Allah sungguh-sungguh, jangan setengah. Ya, jangan setengah. Tuhan katakan bangkit, jangan setengah-setengah, bangkit sungguh-sungguh, berjalan sungguh-sungguh. Di situ kita akan mengalami kekuatan firman. Walaupun kita lemah, ada kekuatan yang menguatkan kita. Waktu kita ditegur, kita minta ampun. Waktu kita diperintahkan melakukan sesuatu, itu nasihat Tuhan. Kita lakukan dengan sepenuh hati. Niscaya firman Allah akan menjadi kekuatan kita. Amin. Elia dikuatkan 40 hari 40 malam. Berjalan tanpa lelah. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Amin. Dan yang ketiga siapa? Tokoh yang ketiga dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Waktu itu dia katakan, aku lemah. Aku tidak berdaya. Orang kalau sudah kena tusuk duri, biar dia kuat. Kalau dia sudah infeksi, apalagi sudah panas, ya dia merasa dia orang yang lemah. Tapi kita dengarkan apa kata Tuhan. Ayat yang ke-9, waktu dia berseru-seru kepada Tuhan, Paulus ini orang yang tidak cengeng. Menghadapi sakit, persoalan, enggak cengeng. Ada persoalan, enggak sebar-sebarkan. Ini minta simpati orang. Zaman sekarang anak-anak muda, jangan minta simpati orang. Ada apa-apa masalah, sebarkan di medsos. Saya lagi gini. Paling-paling dapat simpati. Ya, atau enggak ada orang yang nyinyir, membuli, kapok kamu ya. Orang-orang yang enggak suka malah kapok-kapokin ya. Tambah sakit hati. Enggak ada gunanya. Ya. Tapi biar kita berseru kepada Tuhan. Kenapa? Pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya. Dalam kelemahan, di situ kita mendapatkan kekuatan. Simpson mendapatkan kekuatan dari Tuhan lewat Roh Kudus. Elia mendapat kekuatan dengan firman dan Roh Kudusnya. Ya, maka kita lihat, Paulus pun mendapatkan kekuatan di saat dia lemah. Apa kekuatan di situ? Tolong baca. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Ya. cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, pada saat dia sudah tidak tahan, oh Tuhan tidak tahan, nggak kuat. Ya, itu membuat kita tambah lemah. Lah. Kalau kita mengatakan tidak kuat, tidak tahan, itu mensugesti dirimu sendiri. Seperti engkau mengatakan, engkau rapuh, engkau tidak mampu, engkau akan mati, engkau mensugesti dirimu sendiri, engkau tambah hancur. Engkau memerintahkan ya komputer tubuhmu untuk rapuh. Ya, memang ada pelajaran-pelajaran positive thinking. Aku hebat, aku mampu, aku berharga, aku ini. Tapi firman Allah lebih dari positive thinking. Sebab apa? Firman Allah itu kuat. Ayat yang ke-9, perhatikan.
Cukuplah Ya. kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah Ya. kuasaku menjadi sempurna. Oh, luar biasa. Teruskan. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, Nah, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. terus. Karena itu aku senang Ya. dan rela di dalam kelemahan, Rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, kesukaran, di dalam penganiayaan, dan penganiayaan. kesesakan Ya. oleh karena Kristus. Kenapa? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di saat aku lemah, justru di situ aku kuat. Kekuatan apa yang menguatkan Rasul Paulus? Itu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah. Ada suatu pemberian yang besar kepada orang yang tidak layak. Malam hari ini, kamu muda perhatikan, kalau engkau tidak menyadari bahwa engkau mendapatkan kasih karunia Allah, engkau akan meratapi dirimu. Aku ini dilahirkan dalam keluarga miskin, aku bodoh, aku hancur. Sebab seperti engkau menyangkal bahwa engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi kalau engkau menyadari, ya Tuhan, ada kasih karunia yang engkau berikan. Minimal apa? Kita masih hidup, itu kasih karunia. Walaupun kita mengalami banyak pergumulan, tapi malam hari ini kita masih hidup. Berarti Tuhan mau pakai kita. Tuhan membuat kita berhasil dalam kelemahanmu. Tuhan akan membuat engkau kuat. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini, jangan sugesti hidupmu dengan hal-hal, dengan perkataan-perkataan yang konyol. Tapi biar katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu. Rasul Paulus pada awalnya dia katakan, Tuhan aku tidak kuat lagi, aku sakit, aku menderita Tuhan. Tapi waktu dia mendengarkan, engkau masih mendapatkan kasih karunia. Engkau lemah. Justru kalau engkau merasa lemah, engkau sadari engkau lemah, maka di situ kasih karuniaku akan turun sempurna atas engkau. Sehingga Rasul Paulus katakan apa? Aku bersyukur, aku menikmati kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasanku. Sebab apa? Sebab dalam keterbatasan manusiawi, aku bisa melihat kekuatan kasih karunia yang tidak terbatas mengatasi kelemahan-kelemahanku. Amin. Sehingga dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dia katakan apa? Oh, luar biasa. Dalam keadaan lemah, kasih karunia Tuhan itu menguatkan dia. Roma pasal yang ke-8, kitab Roma pasal 8, malam hari ini mungkin engkau dalam keadaan seperti itu. Ayat yang ke Roma pasal 8, ini kasih karunia dalam bentuk apa? Kasih Allah. Ya, kalian bisa baca pasal yang ke-6, pasal yang ke-5. Di mana kasih Allah itu merupakan kasih karunia bagi kita. Di saat kita jahat, di saat kita durhaka, Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi orang-orang yang baik, wajar. Tapi Tuhan mengasihi orang yang bejat, orang yang bobrok, orang yang rusak, itu kasih karunia. Tuhan memberikan kasih-Nya sebagai kasih karunia. Pemberian yang besar untuk orang yang tidak layak. Dia katakan pada ayat sebelumnya, sehingga dia katakan apa? Ayat yang ke-5 perhatikan. Sebab mereka yang hidup menurut daging. Roma pasal yang ke-35, maafkan. 35. Apa kasih karunia terbesar bagi kita? Kasih-Nya. Ya, bukan karunia bisa menyembuhkan, karunia bisa menghidupkan orang mati. Ya itu biasanya hamba Tuhan kepengen punya karunia seperti demikian. Tuhan katakan karunia terbesar adalah kasih itu sendiri. Ya. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, Teruskan. atau penganiayaan, Ya. atau kelaparan, Ya. atau ketelanjangan, Perhatikan. atau bahaya, atau pedang. Ya. Seperti ada tertulis, Ya. oleh karena engkau, Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. sepanjang hari. Teruskan. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam segala hal, Tetapi dalam semuanya itu, ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang Amin. oleh Kamu, Dia yang telah mengasihi kita. amin kamu dah. Kita sering nyanyi, lebih dari pemenang. Tapi pada saat kita menghadapi, oh Tuhan, tidak ada lagi kekuatan. Oh Tuhan, tidak ada lagi harapan. Tuhan katakan, orang yang
menerima kasih karunia. Gak peduli besarnya pergumulan hidupnya. Mengalami ketelanjangan, kelaparan, haus, ditindas, bahkan pedang. Dia katakan, kasih karunia Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kasih Allah itu lebih dari segala-galanya. Membuat aku menang, bahkan lebih daripada apa? Pemenang. Kuat pada saat lemah. Oleh sebab itu malam hari ini, coba kita renungkan. Ya Tuhan, ya apa kasih karunia yang kita dapatkan? Apa kasih Allah? Kita hidup, masih hidup untuk mendapatkan. Orang yang hidup, perhatikan, itu adalah orang yang masih mendapatkan kesempatan untuk mengalami korban Tuhan. Apa itu korban Tuhan? Itulah kasih Tuhan. Semasa kita masih hidup, apapun kesalahan kita masih mendapatkan kesempatan mengalami kuasa korban Tuhan. Kalau orang sudah mati, sudah tidak ada kasih karunia lagi. Udah dead itu, udah vonis. Mau didoakan satu dunia, tidak bisa merubah keputusan Tuhan. Tapi selama kita masih hidup, itulah bentuk kasih Tuhan bagi kita. Udah jahat, konyol, ya, apalagi sudah. Tapi dia masih mendapatkan kehidupan. Itulah kasih Tuhan. Pergunakan hidup itu. Untuk apa? Segera mohonkan pengampunan kepada Tuhan. Sadari betapa besar kasih karunia Tuhan. Dan manfaatkan. Yaitu apa? Mengubah hidupmu ini. Yang tidak baik. Paulus katakan, aku yang tadinya tidak baik, tapi kasih karunia Tuhan mengubahku, membuat aku dianggap setia, layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Itu yang harus kita manfaatkan. Amin. Ya, jangan, iya saya memang jahat, sampai sekarang pun jahat. Iya saya memang berdosa, sampai sekarang berdosa. Orang yang memanfaatkan kasih karunia berubah dari orang yang jahat, bengis, menjadi orang-orang yang hebat untuk menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah 3 tokoh. Lemah, tapi di situ dia mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Simson, Elia, dan Paulus. Roh Kudus, firman dan kasih karunia Tuhan melimpah atas mereka semua. Biar melimpah atas kita sekalian. Amin. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Besarnya kasih-Mu, ketika
sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih malam hari ini. Tuhan itulah kekuatan kita. Dari Dia kita menerima Roh Kudus-Nya. Dari Dia kita menerima firman. Dari Dia kita menerima kasih-Nya. Oleh sebab itu biar malam hari ini Alkitab mengatakan, sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat, aku melemparkan kesalahan. Tidak peduli aku bejat, aku rusak, aku hancur. Tapi kalau aku menyadari, ya Tuhan, walaupun aku layak dihukum, aku layak mati, tapi Engkau tidak biarkan aku mati. Justru Engkau mau mati untuk aku. Itulah kasih Tuhan yang besar untuk mengangkat kita dari bumi. Dia akan membawa kita ke langit, itu adalah surga. Kenapa? Sebab kita mengalami dikuatkan dalam saat-saat kita lemah. Kasih-Nya menguatkan kita. Roh Kudus-Nya, jangan mempermainkan Roh Kudus. Simpson sempat mempermainkan Roh Kudus. Anak-anak muda, jangan permainkan Roh Kudus. Sebab mungkin engkau tidak akan mendapatkannya kembali. Tetapi kalau kita boleh mendapatkan kasih karunia, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Orang yang sempat rusak, sempat tidak benar, tapi Roh Kudus dicurahkan bagi kita untuk kita gunakan. Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan kerinduan. Sebab dalam roh kita bisa merasakan kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit. Angkat dua tanganmu, rasakan kasih Allah yang melimpah atas kita. Kasih-Mu penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Saat engkau lemah, Dia kekuatan kita. Sejauh langit dari bumi, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu turun atas anak-anak muda ini. Firman-Mu masih Engkau perdengarkan bagi kami, dan kasih karunia-Mu Tuhan masih boleh terjadi atas kami. Biarlah pelihara hidup anak-anak muda ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan semakin kami menikmati kasih karunia-Mu itu, semakin kami merasakan kasih-Mu itu tidak terbatas, sejauh langit dari bumi, sejauh dari timur dari barat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah salib-Mu Tuhan. Salib kekuatannya mengubahkan kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda ini Tuhan. Ketidakmampuan hamba-Mu menyampaikan firman dengan sempurna, tetapi jangan tahan berkat buat mereka. Curahkan berkat ini Tuhan dengan selimpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama daripada Tuhan, kita mengucap syukur atas pemberitaan firman yang sudah kita terima. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita angkat suatu pujian, Tuhan ku percaya. Sementara itu kita berikan kesempatan untuk mempersembahkan korban pekerjaan Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Puji nama daripada Tuhan. Jadwal ibadah kita dalam minggu ini masih tersisa pada hari Minggu, merupakan kebaktian umum di tempat ini dalam new normal jam 5:30 sore. Juga Bapak Ibu bisa mengikuti, sobat muda bisa mengikuti melalui channel GPT Philadelphia melalui YouTube jam 5:30 sore. Untuk pengumuman dan doa berkat, saya serahkan Bapak Gembala. Bersama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Ampuni ketidakbaikan kami Tuhan, dan berikan kami kesempatan untuk kami berubah, untuk kami memperbaiki kesalahan, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Engkau, semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, yang semuanya merupakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kematian bagi kami, supaya kami tidak mati tetapi kami hidup kekal bersama Engkau selamanya. Dalam kelemahan kami mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda ini dalam studi mereka, berikan hikmat surgawi dan rasa takut akan Engkau dan tanggung jawab untuk menunaikan tugas mereka Tuhan sebagai seorang pelajar. Mereka belajar dengan baik, mahasiswa belajar dengan baik
meraih prestasi sebaik mungkin, setinggi mungkin, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau berikan lewat orang tua mereka, lewat siapapun yang menyekolahkan mereka Tuhan, biar mereka boleh menjadi orang-orang yang berprestasi, bukan hanya dalam studi mereka, tapi dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, dalam rumah tangga mereka, terutama dalam ibadah pelayanan mereka Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan lewat sepak terjang dari anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan berpisah, kami akan menyelesaikan ibadah malam hari ini, dan biar berkat surga dari firman yang kami dengarkan malam hari ini melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, dan kini kasih terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.